Zainers pernah tahu kartu nama, poster, atau hasil foto yang glossy atau doff? Itu karena hasil cetaknya dilaminasi. Sedangkan proses laminasi itu ada dua jenis loh, Zainers. Pernah dengar kan laminasi panas atau laminasi dingin? Kedua proses laminasi ini punya perbedaan loh, Zainers, mulai dari bahan, cara kerjanya, hasil, bahkan untuk segmen pasarnya pun juga berbeda. Jadi kalau Zainers punya bisnis percetakan dan pengen investasi mesin laminasi, jangan sampai salah pilih ya. Biar Zainers nggak salah pilih, kita akan bahas tuntas bedanya laminasi panas dan laminasi dingin. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Yuk langsung aja kita bahas perbedaan yang paling mendasar, yaitu dari sistem cara kerjanya. Yang pertama, laminasi panas atau thermal. Sesuai namanya, laminasi panas menggunakan suhu panas yang akan melelehkan lem atau adhesif pada permukaan film laminasi agar dapat merekat dengan sempurna. Suhu yang digunakan harus sesuai dengan film laminasi yang digunakan dan media yang akan digunakan. Umumnya bisa disesuaikan hingga suhu 160 derajat Celcius. Setelah proses pemanasan, akan melalui press roll yang akan menekan bahan laminasi menempel ke media. Mesin laminasi panas biasanya sudah memiliki fitur seperti pengaturan suhu dan kecepatan roll, serta ada beberapa fitur tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya sistem press yang menggunakan hidrolik, auto cut, maupun auto roll. Selanjutnya, laminasi dingin. Mesin laminasi dingin ini prosesnya tanpa menggunakan pemanas sama sekali. Bahan laminasi yang dipakai sudah memiliki perekat yang dapat menempel tanpa dipanaskan. Cukup tempelkan bahan laminasi ke media, kemudian dipres dengan roller agar bahan laminasi rata. Karena tanpa menggunakan pemanas, proses laminasi dingin ini tergolong aman terhadap bahan yang sensitif terhadap panas. Mesin laminasi dingin biasanya punya mekanisme yang sederhana, yaitu diputar secara manual menggunakan tuas. Tetapi ada juga mesin laminasi dingin yang memiliki fitur auto roll yang dapat menggunakan roller secara otomatis. Dengan fitur ini, proses laminasi dapat lebih cepat. Selanjutnya, kita bahas perbedaan hasil laminasinya. Kita mulai dari laminasi panas dulu. Laminasi panas punya daya rekat yang tinggi karena lem pada bahan laminasi menyatu dengan media dengan sempurna dengan bantuan pemanas. Bahan laminasi yang digunakan juga beragam seperti glossy, doff atau matte, dan hologram atau metallized. Dengan beragam bahan yang digunakan, tentu menghasilkan hasil akhir yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Selanjutnya, laminasi dingin. Laminasi dingin juga memiliki daya rekat yang kuat, namun kekuatannya sedikit di bawah laminasi panas karena tidak melalui proses pemanasan yang melelehkan lem. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas dari kelebihan laminasi panas dulu ya. Laminasi panas punya daya rekat yang kuat, tahan air dan goresan, tidak mudah mengelupas, hasil akhir rapi dan profesional, cocok untuk kartu nama, stiker, poster, atau label kemasan A3. Sedangkan untuk kekurangannya, tidak cocok untuk media sensitif, harga mesin cenderung mahal, dan butuh waktu memanaskan untuk roller pemanas. Selanjutnya kita bahas kelebihan laminasi dingin. Mesin laminasi dingin aman untuk media sensitif, lebih cepat karena tidak perlu memanaskan roller, dan harga mesin juga terjangkau. Sedangkan untuk kekurangannya, daya rekat di bawah laminasi panas, dan bahan laminasi dingin cenderung lebih mahal. Oke, dari penjelasan laminasi tadi, sebenarnya kedua proses laminasi ini mempunyai peruntukan yang berbeda, Zainers. Jadi hasil laminasi panas dan laminasi dingin ini diperuntukkan untuk apa aja sih? Kita mulai dari laminasi panas dulu. Laminasi panas cocok untuk percetakan menengah hingga besar yang kapasitas produksinya banyak. Laminasi panas punya daya tahan dan daya rekat yang kuat. Cocok untuk media yang membutuhkan durabilitas tinggi, seperti kartu nama, ijazah, poster, cover buku, majalah, katalog, dan lain-lain. Ada 3 mesin laminasi panas yang bestseller di Zaintech loh. Jika Zainers baru menggunakan mesin laminasi panas dengan fitur standar dan membutuhkan durabilitas yang kuat, Zainers bisa menggunakan mesin laminasi Vanisda 380.
Jika Zainers lebih fokus untuk produksi kartu nama, poster, company profile, Zainers bisa menggunakan mesin laminasi ALC 410 AutoCAD karena mesin ini mempunyai fitur AutoCAD yang bisa langsung memotong hasil laminasi. Dan terakhir, jika Zainers banyak orderan stiker label A3, Zainers bisa menggunakan mesin laminasi Innovatec Hydrolis Autoroll 390B. Karena mesin ini dapat menggulung hasil laminasi agar stiker tidak melengkung. Selanjutnya, laminasi dingin. Laminasi dingin lebih cocok untuk pebisnis pemula dan menengah. Laminasi dingin juga aman terhadap bahan yang sensitif terhadap panas. Produk yang sering menggunakan finishing laminasi dingin antara lain stiker dekal, stiker vinil, foto, wallpaper, X-banner yang menggunakan bahan albatros, dan lain-lain. Ada dua rekomendasi mesin laminasi dingin yang bestseller di Zaintech. Pertama, mesin laminasi dingin 65 cm manual. Cocok untuk Zainers yang baru memulai bisnis karena harga mesinnya sangat terjangkau. Kedua, mesin laminasi dingin TS1600 semi auto. Mesin ini dapat digerakkan secara auto atau manual menggunakan tuas. Karena lebar mesin ini 1,6 meter, jadi cocok buat Zainers yang bisnis stiker dekal dan roll banner. Gimana Zainers? Udah pada tahu kan bedanya laminasi panas dan laminasi dingin? Nah, buat Zainers yang mau investasi mesin laminasi di bisnis percetakannya, bisa banget cek website kami untuk lihat detail mesinnya. Atau kalau Zainers pengen tahu paket usaha lainnya, bisa kontak nomor di bawah ini. Next, kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Biar kalian nggak ketinggalan video dari kami, mulai dari demo mesin, review mesin, hingga ide usaha apa aja sih yang bisa digunakan dari mesin kami. Jangan ragu untuk pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa like dan share video ini ya. Sampai jumpa di video bedah mesin selanjutnya. Bye-bye! Langsung mati keluar. Zaintech, solusi bisnis percetakan.